Nih, hari ini saya lagi berada di kota Sumpil ya. Tuh ini mau minum kopi tapi tadi lupa kopinya belum diaduk. Nantilah. Nih, saya lagi di kota Sumpil tuh. Tadi saya habis dari Kebumen ya. Nah, tuh sepeda motor saya tuh. Saya tadi habis trip dari Kebumen ya. Ini capek ngantuk ya. Sumpil ini saya mau cerita tentang Sumpil ya, sejarah Sumpil ya. Sumpil itu dulunya itu waktu masa apa ya, sebelum Indonesia merdeka lah, itu namanya, itu teman saya apa ya, itu namanya Kalirejo ya. Tahu, saya ambil kopi dulu, namanya Kalirejo. Itu pada era-era ya, pokoknya sebelum Indonesia merdeka lah. Saya sambil ngopi ya, nanti tak ceritain sejarah Sumpil. Sumpil itu kota kecil ya, di ujung selatan Banyumas, masih masuk wilayah Banyumas, tapi letaknya di paling ujung selatan, berbatasan dengan ini, berbatasan dengan Kebumen, Gombong ya. Nah, pada sebelum Indonesia merdeka itu namanya Kalirejo. Dulu pada waktu penjajahan Belanda ya, Sumpil ini, Kalirejo ini dulu adalah termasuk salah satu penopang ekonomi VOC ya, karena di sini ada perusahaan tebu ya, milik pengusaha swasta dari Belanda yang didirikan tahun 1911. Tapi pada tahun 1928 akhirnya tutup ya, karena efek dari Perang Dunia Kedua. Jejaknya masih ada, itu yang kalau bekas pabrik gulanya itu sekarang jadi Polsek Sumpil kalau nggak salah. Terus kalau untuk bekas perumahan karyawan atau pegawainya itu sekarang jadi SMP Negeri 2 Sumpil kalau nggak salah. Nanti kapan-kapan kita ke sana, ke bekas itu. Karena masih bangunannya masih itu, yang bangunan, kalau bangunan pabrik gula Kalirejo itu sudah nggak ada. Tapi kalau untuk bangunan bekas mes karyawan, perumahan karyawan itu masih ada, tapi sekarang udah berubah fungsi jadi SMP Negeri 2 Sumpil. Masih sesuai dengan peta. Saya ada petanya ya, peta kunonya ya, tapi nggak saya bawa. So, ya, jadi dulu ini pada era awal 1900-an hingga 1930-an di sini adalah termasuk sentra ekonomi ya, yang menunjang ekonomi VOC ya, karena VOC ya dulu yang apa, maksudnya setelah Perang Jawa selesai, itu kan daerah-daerah mancanegara Kilen ya, itu yang masuk wilayah Kerajaan Mataram dan Jogja itu kan dikuasai oleh Belanda. Terus diadakanlah VOC ya, karena apa? Karena dua kerajaan besar itu tidak mau mengganti rugi tuntutan dari pihak Belanda. Akhirnya itulah awal mula adanya sistem tanam paksa. Nah, di sini nih dulu namanya Kalirejo, makanya pabrik gulanya pabrik gula Kalirejo. Bangunan-bangunan sebenarnya masih ada, tapi kecuali untuk pabriknya ya, karena udah jadi kompleks perumahan dan polsek ya. Tapi kalau untuk perumahan karyawannya, perumahan ya pejabat-pejabat Belanda lah, perusahaan Belandanya itu masih ada. Tapi sekarang udah beralih fungsi jadi SMP Negeri 2 Sumpil kalau nggak salah, kalau udah korek. Nanti kapan-kapan kita ke sana. Nah, kita tarik ke belakang lagi. Sebelum Belanda masuk, Sumpil ini berarti bukan Sumpil ya, karena Sumpil ada setelah Indonesia merdeka ya. Sebelumnya itu Kalirejo. Kalirejo itu masuk ke Kadipaten Ayah, terus berubah jadi Adireja ya, Adireja sekarang masuk Cilacap. Kalau Ayah itu masuknya Kebumen, tapi dulu namanya Kadipaten Ayah, cuma kotanya, pemerintahnya itu di Adiraja itu masuknya Adipala Cilacap ya. Jadi sini daerah Sumpil ini dulu termasuk pusat perekonomiannya yang cukup itu ya, karena menonjol ya pada era
era 1900-an ya. Karena efek Perang Dunia Kedua, mungkin kalau nggak ada Perang Dunia Pertama berarti ya, kalau nggak ada Perang Dunia mungkin pabrik gulanya itu masih jalan sampai sekarang ya. Karena termasuk terbesar itu di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu termasuk besar itu. Ada berapa ratus ribu bau. Kalau nggak salah sekitar 18.000 bau ya. Bau itu kalau 118 atau 18.000 bau. Kalau satu bau itu berapa ya? Kalau itu orang bau ya. Kalau 1 hektar itu kan 10 meter persegi. Kalau satu bau itu kalau nggak salah itu 750 ubin. Kalau 750 ubin itu kalau dijadikan meter kurang lebih 9.000 meter sekian ya. Jadi cukup luas ya. Tapi setelah pabrik gula Kalirejo ini tutup, akhirnya digabung dengan pabrik gula Klampok. Terus pabrik gula Klampok juga akhirnya juga tutup juga nih, bergabung dengan pabrik gula Kalimana. Pabrik gula Kalimana tutup, akhirnya semuanya gabung jadi ke pabrik gula Kalibagor. Dan pabrik gula Kalibagor yang sekarang ada di Kalibagor Banyumas itu terakhir itu nyampe tahun 1997 karena krisis ekonomi akhirnya tutup. Jadi Sumpih ini sebenarnya nggak tahu ya, saya nyari di beberapa catatan itu nggak ada asal mula Sumpih itu, nggak ada ya. Jadi kenapa dari Kalirejo berubah jadi Sumpih? Ya, jadi dari Kalirejo berubah jadi Sumpih itu saya belum tahu. Mungkin teman-teman kalau tahu punya catatan atau apa ya, boleh kasih tahu saya di kolom komentar ya. Tapi kalau untuk peta-peta pabrik gula Sumpih terus bekas jalur relnya itu saya ada ya, tapi nggak tahu. Tak simpen. Saya kalau nyimpen itu kadang suka ngawur aja, asal tak taruh aja. Terus termasuk itu, kalau bekas pabrik gulanya paling nggak nyampe 300 meter dari sini, di sebelah sini, di sebelah selatan jalan raya ini. Kalau perumahan dulu pejabat Belandanya itu di sebelah kanan, yang ada di SMP ya. Tapi di situ masih ada juga bangunan dekat di setelah pasar ya. Tapi ini saya berada di taman ya, di tamannya. Itu lampu merah ya, tuh, kelihatan atau enggak itu lampu merah? Itu ada jalan yang baru itu yang sebelah kiri itu jalan baru, jalan lingkar sebenarnya, untuk mengalihkan arus biar enggak terjadi kepadatan ya. Karena kalau lurus terus ini pasar. Tuh ada Alfamart. Tuh ada yang nanya, nggak tahu nanya apa, nggak jelas. Tuh masih ngantuk saya tuh, sampai mukanya kucel ya. Seharian ya, ini hari Sabtu malam Minggu, tapi lupa saya. Nggak kepikiran hari saya nih. Aduh, perjalanan berapa kilometer tuh kalau dari Purwokerto nyampe Gombong itu mungkin ada 80 kilo ya. Kalau PP itu berarti 160 kilo ya. Lumayan jauh lah. Itu perjalanan saya sehari-hari ya. Karena emang pekerjaan saya itu ya. Saya bukan pecinta ya. Saya cuma suka menyukai aja kalau cerita-cerita tentang peninggalan Belanda ya. Peninggalan Belanda itu saya paling suka cerita. Jadi Sumpih ini masuknya wilayah Banyumas ya, Banyumas Jawa Tengah. Tuh ada
ibu-ibu kalau naik motor. Gitu aja ya teman-teman ya. Nih, nanti kita cerita lagi lah tentang Sumpyuk. Tapi saya mau ngerokok dulu ya. Tapi rokoknya di mana tadi ya? Oke, gitu aja ya teman-teman. Terima kasih ya. Nih. Nanti kapan-kapan kita lacak itulah yang itu. Lacak apa? Lacak bangunan-bangunan yang tapi jarang sih ya bangunan-bangunan Belanda yang ada. Ya itu cuma tinggal sekarang SMP. Tapi kan ciri khas bangunannya udah ya masih terlihat sih, tapi udah berubah fungsi ya. Terus di sebelahnya juga ada beberapa rumah yang sekarang jadi rumah milik warga. Rumah-rumah itu pejabat Belanda ya. Oke, nanti lain waktu kita sambung lagi lah ya. Saya juga capek ya.